Ya, pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Di antara penting atau manfaatnya, yang pertama adalah pernikahan itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, inilah dia tayangan perdana dari acara kesayangan kita, Pandemi Panduan Muda-mudi. Dan saat ini telah hadir di tengah kita guru kita Ustadz Roni Nursius Mansyah Hafizahullah. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Selamat datang Ustadz di acara kita. Terima kasih juga ya Ustadz telah menyempatkan waktunya untuk bergabung di sini, untuk bercengkrama dan kita, untuk berdiskusi, membahas permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas ini. Di kali ini akan kita bahas tentang podcast di Fikih Pranikah. Di kali ini juga kita menjadi sebuah pengobat pelipur lara kita rindu dengan kajian-kajian offline selama ini yang biasa kita datangi untuk menuntut ilmu. Gimana Cep? Lo rindu nggak dengan kajian-kajian biasa kita menuntut ilmu dengan offline gitu? Rindu banget, makanya mungkin ini hikmah dari kita bikin ini ya. Tapi kalau ngomongin rindu nih, rindunya tidak menyiksa. Rindunya tuh seneng, kayak rindu kita sama pasangan. Ya kan? Yang punya pasangan. Sama pasangan kan nggak bisa, tapi yang punya pasangan. Iya, yang nggak punya pasangan gimana nih rindunya? Itu dia kita mau tanya langsung aja sama Ustadz. Gimana nih Ustadz? Banyak muda-mudi sekarang ini sebenarnya mampu menikah, tapi tidak menikah nih. Mungkin mereka belum tahu apa penting dan manfaat dari pranikah tersebut. Mungkin dari sisi agama, apa sih hikmah dari pernikahan tersebut? Mungkin Ustadz bisa memotivasi muda-mudi, ya termasuk saya juga sih Ustadz, agar bisa termotivasi nih untuk semangat menikah gitu Ustadz. Iya. Fadhol Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya, pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat penting dalam Islam. Di antara penting atau manfaatnya, yang pertama adalah pernikahan itu adalah perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ketiga, "Fankihu ma taba lakum minan nisa." Nikahilah wanita yang kalian suka. Artinya pernikahan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga perintah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj." Wahai kaula muda, wahai muda-mudi, siapa yang mampu menikah, mampu secara biologis, mampu secara finansial, maka menikahlah. Artinya ini perintah Allah. Kalau kita paham itu perintah Allah, perintah Rasulullah, artinya nikah itu adalah ibadah. Yang namanya ibadah itu pun berpahala, dan pahala bikin kita masuk surga. Jadi kenapa kita menikah? Karena kita pengen masuk surga. Bahkan kata Nabi SAW, nikah itu separuh agama, setengahnya agama, 50%-nya dari agama. Dalam hadis Baihaqi dikatakan, idza tazawwajal abdu faqad kamula nisfuddin falyattaqillah fi nisfil baqi. Kalau seorang udah nikah, maka separuh agamanya itu udah sempurna, setengahnya. Ya, kemudian hendaklah kata Nabi dia bertakwa kepada Allah di setengah lainnya. Jim, tadi dengar kata angka setengah, Jim. Ya, Muda-mudi ini kalau dengar angka tuh kayak diskon. Iya, diskon itu atau 50% atau berapa persen sih Ustadz? Iya. Yang kayak setengah agama menurut Ustadz itu. Ya, memang sih setengah 50% ya, atau ada pembagian lagi gitu Ustadz. Maklum Ustadz, kita penggemar diskon. Iya, maksud 50% itu kata para ulama, karena sebab kita banyak masuk neraka itu ada dua. Yang pertama adalah mulut, yang kedua adalah kemaluan. Kalau kita menikah, artinya yang kemaluannya udah terjaga, udah tertutup, sehingga ya 50%-nya lagi kita bertakwa kepada Allah dengan menjaga mulut kita dari berbicara hal yang haram atau memakan harta yang haram. Artinya orang yang udah nikah, 50% agamanya udah terbackup. Ya, jadi dia tinggal mencari 50% yang lainnya. Jadi bukan diskon ini. Diskon, jadi bukan. pelengkap gitu. Pelengkap. Iya, jadi hal of din lah, setengah agama ini luar biasa. Pernikahan dianggap sebagai 50%-nya agama. Gitu. Kemudian ya yang kedua, ya, di antara hikmah pernikahan adalah kita bisa meraih ketenangan, kedamaian, cinta dan kasih sayang. Jadi orang yang belum nikah itu bahagianya belum 100%, tenangnya belum 100%. Jadi nggak usah bilang keep kalem enggak. Itu baru pura-pura saja. Doang, iya, pura-pura tenang, pura-pura bahagia.
Ya, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah." Di antara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadikan ya pasangan kita dari golongan kita sesama manusia. Apa hikmahnya? Untuk meraih sakinah, ketenangan, kenyamanan, kedamaian. Ini cita-cita semua manusia. Dan Allah menjadikan di antara mereka cinta dan kasih sayang. Jadi cinta yang benar, kasih sayang yang sebenarnya itu setelah nikah, bukan sebelum nikah. Ya, sebelum nikah itu ya cuma suka, palsu, modus lah. Ya, jadi cinta sebenarnya itu ketika pernikahan. Jadi ini pentingnya ya, orang itu bisa bahagia dengan menikah. Jadi jumlawati muda-mudi yang belum menikah, dia bahagia sih bisa, tapi tidak sempurna. Ya tenang sih kita katakan bisa, tapi nggak perfect, nggak sempurna. Paling cuman 50% tadi, ya karena separuhnya. Ya. Gitu. Apa yang membuat soleh dan solihah ini begitu diutamakan, Ustadz, dibandingkan ke faktor-faktor lainnya gitu? Iya, wanita solehah ya, kenapa jadi faktor bahagia? Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis dikatakan arba'un minas sa'adah, ada 4 hal yang jadi faktor kebahagiaan. Yang pertama adalah al-mar'atus solehah, istri yang solehah. Ini yang pertama, Jimmy. Yang pertama. Yang kedua adalah al-maskanul wasi', tempat tinggal yang luas. Yang ketiga al-jarus soleh, tetangga yang baik. Yang terakhir adalah al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Kenapa wanita jadi faktor yang pertama disebut oleh Nabi SAW? Karena dia adalah seindah-indah perhiasan dunia. Jadi kalah semua tuh. Kalah semua. Karena kalau rumah yang gede, kemudian tetangga yang baik, kendaraan yang mewah, yang nyaman, tanpa istri soleha, hampa. Ya hampa, bahagianya nggak ada artinya sempurna, itu. Nggak ada artinya. Karena itulah dikatakan seindah-indah perhiasan adalah istri yang soleha. Kata Nabi, ad-dunya mata wa khairu mata'i dunya al-mar'atu soleha. Seindah-indah perhiasan dunia adalah istri yang soleha. Karena istri soleha itu menjaga kita, menaati kita, qanaah dengan apa yang kita miliki, yang kita berikan. Masya Allah. Kalau nggak percaya, ya cari yang soleha ya Jimmy ya. Harus buktiin ya. Iya, buktiin sendiri lah. Kalau kita ngomong mungkin nggak percaya, nanti buktiin sendiri. Siap, Ustaz. Iya. Amin. Semoga mendapatkan istri yang soleha. Amin. Kemudian di antara selanjutnya ya yang ketiga ya adalah pernikahan itu adalah sarana untuk menyalurkan syahwat kita. Ya, karena Islam itu enggak menghilangkan syahwat, enggak memutus syahwat, tapi mengatur syahwat. Kayak syahwat makan, syahwat menikah, syahwat tidur, itu kan syahwat semua, kecenderungan jiwa semua. Dan di dalam masalah syahwat biologis, Islam mengatur jalur yang halal itu adalah pernikahan. Jadi mendatangkan istri dalam Islam berpahala, bahkan sedekah loh. Kata Nabi, wa fi budi ahadikum shadaqah. Mendatangin istri dianggap sedekah. Hadis Muslim. Serius, Ustaz? Iya. Iya. Ini menarik, Ustaz. Karena kita taunya kan nafsu kan identik sama maksiat, Ustaz. Konotasi negatif biasanya syahwat. Dosa itu, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Iya, ini pertanyaan yang bagus sekali karena pernah ditanyakan juga oleh para sahabat Nabi kepada Nabi. Ya Rasulullah, gimana mungkin kita nyalurin syahwat dapat pahala? Ya, dan Nabi mengajarin kita pemahaman yang bagus. Kata beliau, kalau kita datengin ya atau salurkan syahwat kita di jalan yang haram dapat dosa nggak? Dapat. Begitu juga kalau di jalur yang haram dapat dosa, jalur yang halal dapat pahala. Jadi masya Allah nih. Agak skiwit, agak ya nggak nyangka gitu. Ini kalau nggak tambah semangat ini. Iya harusnya ya, kelewatan kalau nggak semangat. Iya nggak mungkin nggak semangat sih. Kalau setelah mendengar ini enak loh, enak dapat pahala ya. Siapa yang nggak mau kan? Iya biasanya pahala tuh yang berat gitu ya, yang susah. Biasanya susah. Karena itu juga diantara hikmah ketika Nabi perintahin kaula muda-mudi untuk menikah. Kata Nabi hikmahnya, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Menikah itu lebih menundukkan pandangan dan menyucikan kemaluan. Kenapa? Karena kalau kita udah punya istri, kita terjaga dari pandangan yang haram. Karena udah ada yang dipandang, ya, udah milik sendiri. Ada yang dipandang. Ya, kemudian terjaga dari zina karena sudah ada tempat penyaluran istri sendiri. Karena itulah di antara hikmah pernikahan melindungi kita dari dosa ngelihat, dosa berhubungan badan. Karena itulah enak sekali kan dengan nikah terhindar dari dosa dan dosa sebab kita masuk neraka. Jadi dengan cara ya menikah kita bisa melindungi kita dari neraka. Ini luar biasa. Selain itu mudahin kita masuk surga, juga menghalangi kita dari neraka.
Ini kalau di fast food ya, paket combo sekian nih, dapat combo. Gitu. Banyak gitu dapatnya gitu. Dapat menang banyak. Menang banyak jadinya. Atau Palembang kan? Iya. Hikmah selanjutnya masih ada Ustaz? Ada yang terakhir. Masih ada nih. Terakhir. Sebenarnya banyak. Masih banyak. Cuman kita cukupin 4 saja. Tapi yang 4 barusan tuh Iya. udah kebangetan tuh. Ya. Ini apa lagi Ustaz? Yang 4 ini pernikahan itu membuat kita memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Karena mereka bermanfaat untuk kita di hari kiamat nanti. Kita kan paham nih, umur kita terbatas, amal kita sedikit. Jadi orang yang cerdas akan mikirin apa sih yang bisa melanjutkan estafet amal ibadah kita. Yang Islam kenal dengan amal jariyah. Dalam hadis Muslim Nabi mengatakan idza matal insan in qata anhu amaluhu illa min thalathah. Kalau seorang udah meninggal, dia nggak bisa beribadah, putus semua amal ibadahnya, nggak bisa sholat, nggak bisa sedekah, nggak bisa zakat, nggak bisa kajian, nggak bisa dakwah, kecuali ada 3 hal yang dikenal dengan amal jariyah. Yang pertama adalah sedekatin jariyah, sedekah jariyah. Mungkin kita bukan orang yang berharta, ya, bukan orang yang beruang, sehingga mungkin berat yang pertama ini. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Mungkin kita bukan ustaz, ya. Jauh kita mungkin ilmu agama kita. Nah, ada faktor ketiga yang mungkin bisa buat kita nih, ya. Bisa jadi faktor penentu, yaitu adalah waladin solihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan kita. Karena setiap kebaikan yang dilakukan oleh anak yang soleh itu pahalanya untuk orang tuanya. Bayangin. Kalau punya anak 10, ya semuanya beribadah, itu untuk kita pahalanya. Dan kita nggak mungkin punya anak kecuali dengan menikah. Iya. Bahkan kata Nabi, beliau cerita, ya, kalau seorang anak masuk surga, orang tuanya itu ya di derajat level yang bawah, ya maka dia akan dinaikkan menuju level anaknya. Dikatakan udkhulul jannah antum wa abaukum, masuklah surga ya kalian dan juga orang tua kalian, ya. Jadi intinya ini penting sekali teman-teman, ya. Kita semangat, karena itulah ya kita semangat menikah karena kita berharap punya anak yang soleh dan soleha. Berarti di sini kita harus mencari pasangan yang subur. Iya, benar kata Nabi, ya tazawwajul waludal wadud, carilah istri yang penyayang dan subur, ya. Jadi misalnya nih, lihatnya dari keluarganya. Kalau dia anak ke-11 dari 22 saudara, ya bisa 2/11 tuh main bola. Ya. Iya, benar. Ya, jadi inilah di antara yang bisa kita sampaikan masalah manfaat. Sebenarnya banyak lagi, cuman cukuplah 4 hal ini. Penting bagi muda-mudi untuk semangat, ya, melakukan ibadah yang satu ini. Ya, Jimmy termotivasi, ya. Iya, harus sih. Masya Allah. Dan semoga muda-mudi yang mendengarkan juga termotivasi. Ini emas semua yang barusan itu dikasih. Benar. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Ya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan semoga Allah memberi kita taufik agar bisa mengamalkan, ya. Iya, betul. Ya. Semoga Allah juga membalas kebaikan Ustadz setelah memberikan penjelasan tadi, Ustadz, ya. Ya. Oke, kita tutup, Ustadz. Wassalamualaikum Nabi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.